Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanggal 11 Juli 2024, hari ini saya memulai mencerminkan beberapa kasus yang saya alami, di mana semuanya sudah dinarasikan tidak terjadi apa-apa, sehingga para pelaku kejahatan, juga otak kriminal dan penipuan, terlebih para pejabat yang sudah berbuat melanggar hukum, bebas dari tuntutan, dan semua persidangan yang sudah diinformasikan kepada saya hanyalah sandiwara belaka. Kalau memang benar telah terjadi persidangan dan putusan, maka sampai hari ini tidak ada dan belum adanya bukti, entah berupa berkas ataupun hasil tuntutan yang kami terima secara nyata. Alasan saya membuat pernyataan ini sebab tidak adanya kemampuan dan bantuan dari pihak manapun, bahkan pihak-pihak yang kami anggap membantu kami bisa dipastikan sampai hari ini hanyalah janji bohong dan omong kosong yang tanpa hati nurani dan empati, bahkan jauh dari rasa tanggung kemanusiaan dan tanggung jawab. Sampai hari ini pun kami masih diteror oleh orang-orang yang jelas takut dengan kejujuran kami. Bahkan setiap hari ada beberapa mobil patwal polisi, juga mobil-mobil berplat dinas non-militer yang selalu berjaga di lingkungan sekitar rumah kami. Saya kira cukup sedikit keluh kesah saya sebagai hak saya menjadi warga negara yang harusnya mendapat kepastian hukum, dan begitu mengeluhnya saya sebab hampir setiap hari harus melakukan kegiatan yang bagi saya tidak jelas dan tidak ada manfaat yang saya dapat, sebab saya lakukan itu semua atas instruksi dari orang-orang yang sangat saya percayai. Saya kira memang sepertinya tidak akan mampu menceritakan semua kejadian dari awal hingga titik sekarang. 13 Juli 2024, malam di mana keadaan saat ini si korban sudah menghilang selama 2 hari sejak kabar terakhir yang saya anggap teksnya sudah berbeda atau seperti bahasa Inggris yang diterjemahkan. Baik, saya awali kisah ini dimulai pada tanggal sekitar 7-8 Oktober 2023. Hari itulah kami memulai perjalanan ke Jogja demi mencari informasi dan pertolongan yang kami nilai dan anggap sebagai keputusan yang tepat. Tapi justru kenyataannya keputusan kami ini malah menjadikan kami masuk dalam sarang manusia-manusia keji, biadab, pembohong, dan jahat tanpa peri kemanusiaan. Dengan semua skenario dan narasi perbuatan mereka terhadap kami. Mereka adalah Pak Wawan, Pak Teguh, dan beberapa orang-orang yang bersama mereka. Juga Pak Hendri dan Bu Hardiana. Mereka semua telah menipu kami sehingga kami harus kehilangan rumah, kendaraan, juga seluruh tabungan simpanan kami, dan semua hasil orderan bengkel. Mereka dengan sengaja membuat kami hancur dan tidak memiliki kemampuan apapun. Semua mereka lakukan dengan cara modus konspirasi berbohong. Strategi mereka persis seperti yang dilakukan Pak Dito atau Ardhito Kusuma. Sebelum kami berangkat ke Jogja, narasi jahat mereka dimulai dari Pak Ardhito Kusuma dan Wartono CS yang kami ketahui adalah Pak Haji Sulaiman, Pak Ahmad Darmaji alias Sumaji, Bu Hardiana, yang ternyata sudah kami ketahui telah bekerja sama dengan Pak Angger, Kepala Kejaksaan Semarang, dan dibantu petugas kejaksaan di Jakarta dan dilanjutkan JPU Dimitri Prastowo. Pada awalnya memang kami menganggap kasus ini hanyalah kasus pidana pembunuhan dan penyanderaan dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ardhito Kusuma sebagai korban almarhumah Bu Ratna dan Bu Rizka Meriana, juga ketiga anak dari almarhumah.
Akan tetapi setelah persidangan berlangsung selama kurang lebih 8 sampai 10 bulan, istri saya hadir sebagai saksi ahli, kami memenangkan sidang dengan hasil yang kami sebutkan di video kedua. Akan tetapi setelah putusan sidang, korban kesulitan untuk mendapatkan dana tuntutan, juga aset korban yang disita juga dibekukan oleh bank. Maka pada akhirnya terungkap kalau dana dan aset yang disita sudah dikuras habis sejak persidangan di Semarang dengan indikasi bukti kuat yang ditemukan saudara lawyer Daniel Jesong dari Kanada, bahwa pelaku dapat disampaikan mereka adalah Bapak Jokowi, Bapak Airlangga, dan orang-orang yang bisa disebutkan dalam percakapan email email saya dengan korban dan semua percakapan yang terlibat dengan kasus ini. Hari ini 14 Juli 2024 sudah hampir dipastikan kalau Ibu Rizka Meriana, satu-satunya korban dan saksi ahli juga yang mampu menghadapi kasus ini dengan prosedur dan proses secara hukum, telah hilang komunikasi dengan saya selama 2 hari. Saya kira cukup sekian. Saya menghadirkan video ketiga ini sebab keterbatasan waktu. Saya ingatkan bahwa email sebelum Januari juga WhatsApp telah dihapus oleh Pak Wawan Hartanto sebagai staf kepatian beserta timnya, dan orang-orang yang terlibat ataupun yang bersangkutan dengan kasus ini atau bagaimanapun konspirasi kasus ini dan yang belum saya sebutkan di video sebelumnya adalah Pak Jokowi, Pak Airlangga, Bu Sri Mulyani, Bu Retno Kedubes Kanada, lawyer Daniel Jesong, dan kemungkinan masih banyak orang-orang yang tidak bisa saya runtutkan dalam video ini ataupun sebelumnya. Sekiranya semuanya bisa dipelajari dari teks percakapan email yang sudah saya simpan dalam bentuk PDF. 22 Juli 2024. Terhitung hari ini juga masih belum ada kepastian kalau hasil sidang Kudus akan diselesaikan sesuai putusan. Juga peralihan pindah kuasa aset dan hak waris. Juga belum ada kepastian akan diselesaikannya hasil putusan-putusan sidang yang terinformasikan ada di dalam percakapan email saya dengan orang-orang yang bersangkutan, di mana sedikit gambaran yang tidak terdapat di video kedua adalah para tersangka sudah dibawa dan diadili dengan dasar hukum negara Kanada. Juga tuntutan beserta aset-aset mereka telah diputuskan secara hukum, dan otak-otak pelaku juga sudah menyatakan mengakui perbuatan mereka dan bersedia tanggung jawab, seperti menyerahkan Pulau Bali dan Lombok kami tebus seharga 800 triliun. Sesudah video ini saya buat, jika nanti saya menghilang atau meninggal dengan tidak wajar, itu suatu bukti jika kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain dan kejahatan akan ditutupi dengan kejahatan yang lain. Saya bernama Jaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.